Selamat pagi teman-teman, berjumpa kembali dengan Dewa untuk belajar bersama. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Teman-teman, apa kabar hari ini? Sehat semua bukan? Sebagai insan beragama, sebelum belajar mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Teman-teman, peristiwa heroik banyak terjadi di daerah-daerah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pejuang dengan gagah berani dan pantang menyerah berusaha mengusir Jepang dari Indonesia. Teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Adapun tujuannya adalah satu, siswa dapat mengidentifikasi perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Dua, siswa dapat menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan memperhatikan ketepatan nada dan tempo dengan penuh percaya diri. 3. Siswa dapat mengetahui perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh kalor atau panas dengan tanggung jawab. Semangat dan sukacita menyambut proklamasi kemerdekaan sangat terasa di seluruh penjuru tanah air. Dengan gagah berani dan jiwa pantang mundur yang berkobar-kobar, pejuang-pejuang Indonesia terus menentang dan melakukan berbagai perlawanan terhadap Jepang. Ayo, rasakan semangat gagah berani dan pantang mundur para pejuang Indonesia tersebut dengan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar secara bersama-sama. Setelah menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang kamu rasakan saat menyanyikan lagu Maju Tak Gentar? Jelaskan ya. 2. Bagaimanakah nada dan tempo lagu Maju Tak Gentar? Jelaskan. 3. Apakah lirik lagu Maju Tak Gentar mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan? Jelaskan juga ya. Sejak pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno-Hatta, gaung proklamasi terdengar di mana-mana. Namun, belum lama menikmati kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah dihadapkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan itu dikarenakan Belanda ingin kembali menjajah Indonesia lagi. Belanda datang ke Indonesia dengan membonceng tentara sekutu pimpinan Inggris. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca bacaan berikut.
berlatih. 1. Mengapa bangsa Indonesia masih harus berjuang lagi mempertahankan kemerdekaannya? 2. Apa yang dimaksud dengan perjuangan fisik dan diplomasi? 3. Apa yang melatar belakangi peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya? 4. Apa isi perjanjian Rompuyun? 5. Apa yang dimaksud agresi militer Belanda? Kapan terjadinya? Teman-teman, kita sudah paham tentang bentuk perjuangan fisik dan diplomasi. Bisa dibayangkan betapa memanasnya situasi saat itu. Bahkan suhu udara pun ikut meningkat seiring para penjajah menimbakkan meriamnya. Berbicara tentang panas, tentu kalian masih ingat akan kalor, termasuk perpindahan kalor dan kemampuan kalor mengubah suhu dan wujud benda. Pada pembelajaran lalu kita telah buktikan melalui percobaan bahwa kalor dapat mengubah wujud benda melalui peristiwa mencair. Sekarang kita akan buktikan lagi kemampuan kalor mengubah wujud benda melalui peristiwa penguapan. Penguapan adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas melalui penyerapan kalor. Misalnya, bensin dibiarkan terbuka, lama-lama akan habis. Baju basah akan kering ketika dijemur di bawah panas matahari, dan lain-lain. Teman-teman, untuk lebih jelasnya mari kita lakukan percobaan berikut. Percobaan mengamati perubahan wujud benda. Alat dan bahan yang dibutuhkan: 1. Kompor spiritus. 2. Panci tertutup. 3. Dudukan pembakar. 4. Air secukupnya. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. 1. Tuangkan air ke dalam panci. 2. Siapkan kompor spiritus dan dudukan, kemudian nyalakan. 3. Panaskan air dalam panci tanpa tutup di atas kompor spiritus. Berilah tanda tinggi permukaan air pada dinding panci. 4. Tunggu beberapa saat sampai terlihat ada sesuatu yang keluar dari permukaan air bergerak melayang ke udara. 5. Setelah beberapa saat, tutuplah panci rapat-rapat. 6. Bukalah tutup panci dengan hati-hati. Lihatlah dan perhatikan sesuatu yang terdapat pada tutup panci. 7. Panaskan air dalam panci tanpa tutup lagi. Kemudian bandingkan jumlah air dalam panci dengan jumlah air pada waktu awal sebelum dipanaskan. Lihat tanda tinggi permukaan air pada dinding panci yang telah kamu buat tadi. Sekarang ceritakanlah pengalamanmu saat melakukan percobaan tadi. 1. Ketika kamu menuangkan air ke dalam panci, benda berwujud apakah air itu? 2. Bagaimanakah suhu air sebelum dipanaskan dengan kompor spiritus? 3. Apa yang sedang terjadi pada saat air dalam panci itu diletakkan di atas kompor spiritus? 4. Setelah beberapa saat di atas kompor spiritus, apakah yang tampak keluar dari permukaan air dalam panci? Berwujud apakah benda itu? 5.
Setelah ditutup dengan tutup kering, kemudian tutup dibuka, apa yang tampak pada permukaan tutup itu? 6. Dari manakah asal air yang ada di tutup panci itu? 7. Setelah air dipanaskan beberapa saat, bertambah atau berkurangkah air dalam panci? Jika berkurang, kemanakah air itu hilang? Sekarang kesimpulannya adalah kegiatan yang telah dilakukan ini menunjukkan dengan titik-titik air akan berubah wujud menjadi titik-titik. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita telah belajar tentang 1. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan 2 cara, yaitu perlawanan fisik dan diplomasi. Perlawanan fisik dilakukan dengan kontak senjata, antara lain pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, Palagan Ambarawa, Bandung Lautan Api, Medan Area, dan serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Perjuangan secara diplomasi antara lain Perundingan Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Romployen. 2. Kita dapat menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan memperhatikan ketepatan nada dan tempo. 3. Kita dapat mengetahui perubahan wujud benda, yaitu peristiwa penguapan. Penguapan adalah peristiwa berubahnya wujud dari air menjadi gas. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita nyanyikan tembang Macapat Dandang Gulo. Kalian sudah bisa kan? Jika belum, mari kita nyanyikan bersama-sama. Tembang Dandang Gulo Laras Lindro Patetsong. Den prayitna mring geger puniki dening makhluk kang aran corona, wong sandonya padha miris saking cinatoipun tondo yakti emuting Gusti. Mringkang rasa digdaya patra sombong angkuh, mula ayung budidaya laku sehat tansah nyaket mring yuang widi temah corona sirna. Teman-teman, terima kasih telah belajar bersama Dewa. Semoga bermanfaat. Oh ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.